Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Tetap bicara masalah bonsai. Baik teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita tetap bersama Master Bonsai Kota Pekanbaru, Bung Aan di Kopi Bonsai Kopi Kota Pekanbaru. Apa kabar Bung Aan? Sehat Pak, alhamdulillah. Iya. Nah, beliau ini teman-teman salah satu master khusus bonsai. Pada hari ini kita bicara yaitu mengenai bonsai anting putri. Anting putri Pak ya? Iya, anting putri. Nah ini proses kita kali ini berupa apa nih Pak? Jadi ya kebetulan kita lagi proses ya. Ini bongkaran dari alam, dari kebun. Iya. Ya, program. Terus kita hidupkan juga dulu di dalam media pot kecil ya. Nah, apa? Sekedar menghidupkan dan gampang kontrol untuk penyiraman segala macam. Iya. Nah sekarang kita akan lakukan seleksi akar, Iya. sama pemindahan ke pot besar gitu. Oh gitu. Ini juga di potongan awal masih, tetapi sudah cukup profesional. Ya. Nah ini ada beberapa yang sudah kita kerjain, ini udah siap tanam. Iya. Jadi ada pemangkasan ya, sehingga lebih ngepen ininya. Terus di sini juga ada, ini yang baru dibongkar, baru kita rapiin atas, sama nanti akar sebagian baru dipilih gitu. Iya. Iya. Nanti bisa dilihat dari situ mana yang akan kita koreksi lagi sehingga jadi seperti ini. Ya, namanya kalau di bonsai namanya bikin bonsai apa namanya ini? Table atau apa ya? Apa? Ini small keluarnya. Small ya, small. Nah baik teman-teman, di video saya sebelumnya yang sudah kita tayangkan kemarin yaitu rahasia membuat bonsai anting putri. Nah ini kelanjutannya setelah berikutnya ya, yang kemarin kita bagaimana memotong dan ngasih memindahkan pot kembali. Nah hasilnya nanti kalau sudah pengakaran, nah ini kita teliti akarnya seperti ini Pak ya. Kita seleksi akarnya kembali seperti ini. Nah ini contohnya. Nah ini nanti bagaimana teknisnya dan rahasianya semua akan dibuka oleh pakar bonsai kita, Bung Aan. Oke Pak Aan, silakan Pak Aan. Ada beberapa ya, mungkin awalnya dari sini. Ya. Ya, ini penanaman dari bongkaran kebun. Kita udah lakukan press juga akar. Ya. Lakukan pemotongan, terus ditanam dengan, kalau saya di sini bawahnya media adonan. Ini udah sekitar 5 bulan ya. Sebenarnya cukup telat untuk ngerjainnya. Iya. Terus di atasnya kita taruh pasir malang full gitu. Oh gitu. Jadi untuk merangsang akar keluar. Jadi serabut-serabut. Nah ini terlihat yang ini Pak, bawahnya itu pengakarannya besar. Rata-rata kalau kita lihat bahwa bonsai-bonsai itu kalau mereka teman-teman itu baru nanam tapi nggak keluar tarikan akarnya, gimana tuh Pak? Itu diproses dengan pemilihan akar Pak. Iya. Biasanya ini kan stekan. Jadi awalnya itu kan rame akarnya jadi gini. Terus setelah hidup nanti diproses. Oh gitu. Jadi dibongkarin. Ya. Terus tetap bukan dipotong seluruhnya, dipilihin, ini dibuang. Nah nunggu dia akar yang ini memang panjang gitu. Iya. Sehingga ada proses pinggang seperti ini. Bentuk itu ya, menarik dia ya. Ya, ada tarikan sehingga ada pinggang. Iya. Nah nanti ini pinggang ini akan kita belah-belah lagi dia, jadi pecahan, pecahan akar lagi gitu. Oh gitu ya. Biar kelihatan bentukan akarnya Pak. Ya, akar alaminya itu muncul. Benar. Terkadang teman-teman, program kayak gini kayak apa namanya, bilangnya nggak alami, kelihatan kesan dibikin keliling apa segala macam. Iya.
Padahal di proses hidupnya nanti juga akan alami gitu kan, Iya, berproses. Di saat kita seleksi dari stek sampai sebesar ini kan pembesarannya juga beda-beda nih. Ini besar, ini Besar, kecil, ya. Nanti larinya kemana gitu. Nah, itu yang di bawahnya dikasih tapak dari awal deh, Ya di awal Supaya di awal udah dikasih alas. alas ya. Nah alas ini masih berlanjut sampai ke naik pot segala macam gitu. Iya. Ya kita kan bikin bonsai Pak. Iya, iya. Lama kira-kira di tahap awal dengan tahap ini sekarang ini sampai sekarang ini sudah berapa lama nih kira-kira Pak? Ini di kebunnya udah 3 tahun 3 ya. tahun ya. Budidaya di kebunnya udah 3 tahun. Mhm. Terus kita bongkar sudah 5 bulan yang lalu. Mhm. Terus kita bongkar, masukkan pot sini Iya. ya. Nah sekarang baru sempat meriksain Iya, iya. Antara kebanyakan ya. hal seperti ini juga muncul, ada Ya. busuk akar yang Busuk akar. yang satunya. Nah ini harus dibenerin seperti ini. Kalau tidak ini akan merembet ke atas gitu. Nah ini teman-teman, Mm-mm. hal yang seperti ini perlu rasanya begitu dibongkar akarnya harus segera diberesin Pak ya. Beresin. Kalau nggak naik ke atas busuknya ya. Ya pembusukan ini juga kosong gitu kan, ini masih kebuka, jadi nanti bisa naik ke situ. Oke, oke. Ya kita di awal-awal kan masih ngejar di kuantitas Ya, ya. ya. Mungkin pelan-pelan kita seleksi dengan berapa yang akan tersentuh, terus ngejar kualitas gitu. Ya dengan bonsai coffee jalan di sekitar 1,5 tahun ini ya, yang benar-benar ininya 1,5 tahun, ya kita harus belajar Pak. Ya benar. Berarti ya, yang kita rancang sekarang ini sesuai mengikuti pakem-pakem bonsai sebenarnya ya. Iya. Memang banyak juga di rumah-rumah terdapat bonsai, tapi tidak aturan-aturan pakem yang untuk kontes itu memang ada ya. Ada. Nah di sekarang kan kebetulan pandemi, mau kemana-mana itu susah untuk belajar ke Jawa misalnya ya. Iya. Karena mereka udah sangat jauh duluan berbonsai daripada kita di daerah. Iya benar. Nah, terus kebetulan ada beberapa kali kontes yang kita ikuti. Ya. Waktunya kan banyak senggang di sana. Jadi kita diskusi sama teman-teman penghobi juga, senior, berkunjung ke rumah kolektor gitu. Iya benar. Dengan cara gimana program apa segala macam. Nah di sana kan juga juri memberi kesempatan untuk berdiskusi. Iya, ya. Selanjutnya juga ada beberapa teman-teman trainer kan yang memang penggiat bonsai, membuat bonsai, memprogram, jadi kita bisa sharing ilmu. Iya. Nah jadi teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru yang mau coba belajar untuk bagaimana berbonsai yang cukup benar, ya silakan datang Pak An ya. Boleh Pak. Di Bonsai Kopi Kota Pekanbaru, yaitu di Jalan Taman Sari. Iya. Jadi nggak jauh dari Jalan Sudirman, itu belok Jalan Taman Sari, lihat sebelah kanan dari Jalan Sudirman teman-teman. Di situ ada pelangnya Bonsai Coffee. Bonsai Kopi. Langsung saja ke belakang. Posisi di Ya, belakang. kafenya ada di belakang. Sambil minum kopi, sambil menikmati Bonsai. bonsai. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa bonsai itu semua dikatakan bonsai. Memang benar Pak Ane. Tapi yang sesuai dengan pakemnya seperti apa untuk menghadapi kontes. Nah yang kita lakukan ini menuju ke ajang kontes nantinya kalau sudah jadi Pak Ane. Ya setidaknya dengan dengan motivasi keluarannya produk bonsai tarung. Nah jadi peminatnya juga akan lebih banyak. Lebih banyak, benar. Iya.
kelihatan. Nah ini sudah ini, jadi kita cuci dulu ininya biar lebih kelihatan alur akar yang mana yang harus kita buangin. Oke. Sehingga di bawah ini nanti nampak berapa lapis akar yang ada gitu. Oke. Ini dicuci Cuci di sini aja. ya. Ya dicuci pun dia langsung larut, hanyut gitu. Nah ini kan ada tumpang tindih nih akarnya, jadi salah satunya nanti harus hilang. Oh, cuci ini supaya melihat Alur akarnya. alur akarnya ya. Ya, nah di awal kita belum melakukan sedetail ini, karena kan dia dari akar besar itu dipotong, terus paling membuang tanah-tanah yang ada. Iya. Setelah dilakukan potong akar itu dibuang tanah, dibersihin, baru ditanam lagi biar tidak busuk gitu ya. Oke. Ternyata juga ada yang busuk. Busuk ini bisa jadi karena terlalu ramai di bawah sini. Jadi media tanah serabut di sini ramai, media tanah yang masih nyelip itu membuat pembusukan. Makanya dilakukan pencucian tujuannya kelihatan mana akar yang bisa dipakai dan tidak nanti. Iya. Ini kita brus saja, nggak masalah dia dengan brus apa? Kawat halus ya. Dengan kawat ya. Nanti di pohon jadinya juga dilakukan pemrosan. Ini jamur-jamur lumut ini mengganggu kesehatan pohon. Oke. Terus dengan di bros gini akan memperhalus karakter dan kesan tuanya juga muncul. Nah ini teman-teman, setelah dicuci tadi, ya, setelah dicuci, nanti akan diproses kembali. Ini akarnya cukup padat ya teman-teman. Tuh lihat, akarnya cukup padat. Nah ini tentu ada prosesnya setelah itu. Seleksi daripada akar-akar yang perlu, mana yang dipakai dan mana yang tidak, ya Pak ya. Ini nanti ini kelihatan busuk ya. Nah ini harus dirapikan. Harus dikorek sampai ke dasar busuknya ini Pak. Oh gitu. Sampai ke atasnya. Ini nanti kita periksain ke atas sampai dia betul-betul ketemu ke kayu yang masih sehat. Terus kita kasih lagi salap kambium nanti. Oh di apa ya, kasih menutupin apanya ya? Menutupin bekas lukanya. Nah ini apa Selamat? Ya di alam juga ada yang posisi seperti ini gitu. Betul. Jadi nggak usah ini. Yang jadi persoalan ini kan masih berproses sambil menunggu ini akar-akar yang baru akan tumbuh, pengganti segala macam. Nah yang jadi soalnya kalau tidak kita rapikan dari sekarang, peluang untuk tumbuh akar baru di saat dia sudah jadi baru muncul yang seperti ini kan jadinya masih berproses pohonnya gitu. Ya. Atasnya udah jadi, ternyata di bawah masih berproses. Oh, berarti harus sejalan lah ya. Sejalan di proses ininya. Kalau pohon alamnya kan juga dia memulihkan sendiri gitu ya. Kalau ini kita di pot ya kita yang bantu pemulihannya. Kemudian mengikuti alurnya. Iya. Jadi nanti bisa jadi di sini tumbuh akar lagi untuk ke sana gitu kan. Atau tetap memang benar-benar akar yang di bawah sini yang akan kita pelihara munculnya yang gitu, muncul sekarang yang ya. muncul sekarang ini. Atau kalau perlu di sininya kita lukai untuk tumbuh akar. Misalnya seperti itu. Nah ini kan sudah mengalur. Ini kelihatan nih
cantolan akar dari dalam. Jadi ada yang dibuang juga Pak ya? Ada, ini kan juga lumayan bagus nih akarnya. Ya. Bisa jadi yang di sini kita hilangin. Nanti kita lihat di dalamnya itu seperti apa gitu. Apa terlalu jauh atau seperti ini. Ini kan masih dekat dia, masih ngalur dari pohon ini. Dari pohon utamanya. Nah, masih ngalur. Kalau di sini kita lihat di bawahnya ternyata kan udah di lapisan paling bawah dia munculnya. Oh, lapisan kedua ya? Iya, lapisan 2. Nah, ini harus kita buangin sehingga dia satu lapis akar. Ini ada, di sini ada juga gitu kan. Nah, ini dari dalam, ini kita buangin. Jadinya seperti itu. Nah, tanah-tanah ini yang harus kita bersihkan. Ini kan di lipatan-lipatan tanah awal, di lipatan akar gitu Pak. Iya, itu yang harus dibersihkan ya. Bersihkan. Kalau tidak nanti setelah jadi tidak dibersihin, masuk pot kecil, dia akan penuh dengan ampas-ampas media. Oke. Tetap media tetapi sudah jadi ampas gitu. Ya. Dalam nyatu ya. Iya. Lama-lama itu akan membuat pembusukan. Nah, malah dibuang. Memang selama ini saya lihat terkesan tua, bahkan ada yang dikorek-korek, dibakar lagi kan, biar nampak kesannya lebih tua. Nah, misalnya ini juga satu akar, di sini juga satu akar nih. Oh, ini sayang gede, enggak, tapi kita buang. Nah, ini kan busuk gitu Pak. Ya. Padahal lumayan loh ada pecahan. Berarti Pak An, ya. Kalau melihat ini nih, dia bertapak ini kan, makanya akarnya nggak ada yang turun ke bawah karena dilapis ini tadi ya. Awalnya itu udah kasih lapis. Awalnya dikasih lapis. Ini dari pemotongan seharusnya ada yang turun nih. Nah, jadi dari stek itu udah dilapisin. Ya. Stek nanti ditanam di gundukan, terus ditaruhin gini, terus diatur. Ya. Akarnya, terus baru ditimbun gitu. Berarti itulah prosesnya kenapa bawahnya itu terjadi peminggangan apa segala macam. Apa namanya, melebar gitu ya? Iya, melebar. Nggak ke bawah akarnya semua ya kan? Nah, betul Pak. Oke. Nah itu teman-teman yang perlu sekali bahwa jika penyelakuan penyetekan dari awal itu perlu dilakukan menggunakan piring sate ya, atau piring kecil yang ada di rumah gitu. Rata-rata saya lihat ini bawahnya memang jadi rata dia ya Pak An ya? Jadi rata. Bahkan kalau kita lihat bonsai-bonsai kalau pohon yang tidak diganjal, tentu akarnya ada tembus ke bawah, kemana-mana gitu ya? Iya. Jadi lebih dominan yang ke bawah. Ya. Ke bawah daripada yang ke samping. Ke samping. Nah makanya setelah diganjal dan waktu penyetekan awal, berarti disitulah munculnya berpinggangnya sekarang ini Pak An ya? Oke. Jadi tarikan yang ke samping itu yang membuat banir. Banir gitu, namanya ya? Alur akar ini nanti akan berlanjut dengan alur akar dengan satu dahan. Nanti dia akan membuat banir, ada lipatan. Iya. Seperti pohon duku lah ya, kalau kita di Sumatera, duku, durian gitu. Pohon kapuk ya. Di